Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, jumpa lagi pada mata pelajaran IPA. Pada pertemuan 3 kali ini kita akan belajar tentang teori kemagnetan bumi, medan magnet, dan medan magnet di sekitar penghantar berarus. Jadi nanti setelah belajar, kalian diharapkan bisa yang pertama menjelaskan teori kemagnetan bumi. Kemudian yang kedua bisa menentukan arah medan magnet bumi. Dan yang terakhir bisa menentukan arah medan magnet di sekitar penghantar berarus. Anak-anak perhatikan gambar ini. Gambar apakah itu? Ya, bagus. Itu adalah gambar kompas. Gambar kompas. Kenapa itu jarum kok bergerak terus ya anak-anak ya? Dan kenapa dia kok selalu menghadapnya ke arah utara dan selatan? Kira-kira ada yang tahu jawabannya? Kenapa jarum kompas yang terbuat dari magnet jarum ini selalu menghadap ke arah utara dan selatan? Ada apa di arah utara dan selatan bumi? Kira-kira ada yang tahu enggak? Kalau belum tahu, simak penjelasan Bu Rohmah berikut ini ya. Anak-anak, kalian kemarin sudah mengerti, sudah paham dari manakah magnet itu berasal? Ada magnet yang alami kan ya? Ada magnet alam. Kenapa disebut magnet? Kemarin sudah ada sejarahnya. Bahwa magnet itu berasal dari pegunungan Magnesia, yaitu suatu daerah kecil yang ada di Asia. Nah, berarti di bumi ini ada magnet. Ada magnet, maka ada yang mengatakan bumi ini adalah sebuah magnet besar karena di bumi ini mengandung magnet. Salah satu buktinya ada di pegunungan Magnesia ya, yang kemarin kalian sudah pelajari. Lah, jarum kompas yang selalu menghadap ke arah utara dan selatan itu pasti ada yang menariknya. Kira-kira siapa yang menariknya? Yang menariknya tentu saja yang bisa menarik magnet. Siapa itu yang bisa menarik magnet? Ya, magnet. Nah, magnet siapa yang menarik? Ya tentu saja magnet bumi, karena di bumi ini ada magnet. Buktinya ada di pegunungan Magnesia juga ada magnet. Lah, magnet jarum kompas yang kutub utara selalu menghadap ke arah utara. Ini berarti ada magnet bumi yang menarik kutub utara magnet jarum. Nah, kutub apa dari magnet bumi yang menarik kutub utara magnet jarum? Tentu saja kutub yang berlawanan, yaitu kutub selatan magnet bumi. Jadi, kenapa kutub utara magnet jarum ini kok selalu menghadap ke arah utara? Karena dia tertarik oleh kutub selatan magnet bumi, ya. Kemudian kenapa kutub selatan dari magnet jarum ini kok selalu menghadap ke arah selatan? Karena dia tertarik oleh kutub utara magnet bumi. Jadi kesimpulannya, di kutub utara bumi ini ada kutub selatan dari magnet bumi. Dan di kutub selatan bumi ini ada kutub utara dari magnet bumi. Paham ya anak-anak ya? Inilah yang menyebabkan jarum kompas selalu menghadap ke arah utara dan selatan. Akibat adanya jarum kompas yang selalu menghadap ke arah utara dan selatan itu, maka timbullah yang namanya sudut deklinasi. Apa itu sudut deklinasi? Yaitu sudut penyimpangan magnet jarum kompas dari arah utara selatan bumi yang sebenarnya. Nih, perhatikan, jarum kompas ini menyimpang beberapa derajat dari arah utara dan selatan bumi. Sudut yang dibentuk akibat penyimpangan jarum kompas ini dengan arah utara selatan bumi, inilah yang disebut dengan sudut deklinasi. Jadi penyebab terjadinya sudut deklinasi itu karena letak kutub magnet bumi tidak berhimpit dengan letak kutub-kutub bumi. Jadi menyimpang beberapa derajat. Nah, ini yang menyebabkan adanya sudut deklinasi. Kemudian ada dikenal juga sudut deklinasi positif dan sudut deklinasi negatif. Kapan itu terjadi sudut deklinasi positif? Jika di tempat itu kutub utara jarum kompas menyimpangnya
ke timur, ya, menyimpangnya ke timur. Maka ini di tempat ini maka sudut deklinasinya adalah positif. Jika di suatu tempat itu kok jarum kompas menyimpangnya ke arah barat atau ke kiri, maka ini sudut deklinasinya tempat itu negatif, ya. Kemudian selain sudut deklinasi ada sudut inklinasi. Apa itu sudut inklinasi? Yaitu sudut yang dibentuk oleh magnet jarum dengan garis horizontal ini. Ini garis horizontal bumi dan ini magnet jarum. Antara garis horizontal dengan magnet jarum ini membentuk sudut beberapa derajat, ini disebut dengan sudut inklinasi. Penyebab terjadinya sudut inklinasi ini karena medan magnet bumi tidak sejajar dengan permukaan bumi. Nah, ini medan magnet bumi ya. Nanti kita pelajari apa itu medan magnet. Medan magnet pun ada di sini. Medan magnetnya tidak sejajar dengan garis horizontal. Ini yang menyebabkan adanya sudut inklinasi. Sebagaimana sudut deklinasi, pada sudut inklinasi ini juga dikenal dengan sudut inklinasi positif dan sudut inklinasi negatif. Kapan itu terjadi sudut inklinasi positif? Sudut inklinasi positif itu terjadi jika kutub utara menyimpang ke bawah. Kutub utara ini kutub utara menyimpangnya ke bawah. Ini maka di tempat itu sudut inklinasinya positif. Jika pada suatu tempat kok kutub utara magnet jarum menyimpangnya ke atas, maka di tempat ini sudut inklinasinya dia negatif. Sudut inklinasi akan terjadi 90 derajat itu terjadi di daerah kutub bumi. Jadi menyimpangnya nih di sini nanti kutub utaranya 90 derajat. Itu kalau di daerah kutub bumi, kutub utara maupun kutub selatan. Kalau pada daerah khatulistiwa yang pas di garis khatulistiwa, maka sudut inklinasinya dia akan 0. Kemudian selanjutnya kita akan belajar tentang medan magnet. Apa itu medan magnet? Medan magnet adalah ruang di sekitar magnet atau daerah di sekitar magnet yang masih dipengaruhi oleh gaya magnet. Perhatikan ini, ada magnet batang, kemudian di sekitarnya ini diletakkan jarum kompas. Ternyata jarum kompas yang ada di sekitar magnet ini jarumnya menyimpang. Maka dapat kita simpulkan bahwa di sekitar magnet ini terdapat medan magnet. Di daerah kompas yang masih bisa berubah arah ini, maka daerah itu masih ada medan magnet. Karena daerah itu masih dipengaruhi oleh gaya magnet. Ya. Kemudian bagaimana ke arah medan magnet? Arah medan magnet itu digambarkan berupa garis-garis gaya magnet yang arahnya itu keluar dari kutub utara dan masuk ke kutub selatan. Perhatikan gambar ini anak-anak. Arah medan magnet itu ditunjukkan oleh anak panah yang keluar dari kutub utara masuk ke kutub selatan. Kalau ini kutub utara, sebelah sini magnet dengan kutub selatan, maka garis gaya magnetnya seperti ini ya, akan keluar dari kutub utara masuk ke kutub selatan sehingga terbentuk gabung seperti ini. Jadi tempat yang garis gaya magnetnya rapat, ya ini yang di kutub ini, yang di kutub-kutub magnet ini garis gaya magnetnya atau garis medan magnetnya rapat, garis gaya magnetnya rapat. Ini menunjukkan bahwa di sini medan magnetnya paling kuat. Sedangkan di tengah-tengah ini, nah ini garis gaya magnetnya renggang, maka di sini menunjukkan medan magnetnya lemah. Itulah sebabnya ya, kenapa di daerah kutub-kutub magnet ini gaya tariknya paling besar, karena di sini garis gaya magnetnya paling rapat. Ini menunjukkan gaya tarik magnet di kutub ini paling besar. Kemudian ini adalah pola medan magnet yang dapat diselidiki dengan cara menaburkan serbuk besi di atas kertas karton. Mungkin salah satu dari kalian ada yang pernah melakukan ini dulu ya. Waktu kecil main-main serbuk besi dengan magnet. Nah, ini menunjukkan arah medan magnet atau garis gaya magnet. Pola garis gaya magnet pada dua kutub yang berdekatan. Jika yang berdekatan dengan kutub utara dengan kutub utara, maka
garis gaya magnetnya di tengah-tengah ini akan terpisah, ya, seperti ini, akan terpisah. Kenapa? Karena sama-sama keluar dari kutub utara. Ini menunjukkan kalau kutub utara dengan kutub utara, kutub yang sejenis itu tolak-menolak. Garis gayanya juga tidak mau gabung. Garis gayanya juga terpisah karena sama-sama keluar dari kutub utara. Kemudian jika kutub selatan dengan kutub selatan didekatkan, sama dia akan tolak-menolak. Garis gaya magnetnya juga tidak mau gabung ini ya. Tidak mau gabung, dia terpisah. Kenapa kok terpisah? Ini karena garis gaya magnetnya sama-sama masuk, arahnya sama-sama masuk ke kutub selatan. Kemudian ini kalau antara kutub utara dan kutub selatan didekatkan. Nah, ini kutub yang berlainan jenis, maka di sini ada gaya tarik menarik, maka garis gaya magnetnya dia gabung. Kenapa gabung? Ini menunjukkan garis gaya magnetnya keluar dari kutub utara masuk ke kutub selatan. Jadi terbentuk garis gaya magnet yang tergabung seperti ini. Sekarang medan magnet di sekitar kawat berarus listrik. Medan magnet di sekitar kawat berarus listrik ini pertama kali ditemukan oleh Hans Christian Ørsted. Hans Christian Ørsted ini menemukannya secara tidak sengaja, anak-anak. Ya, secara tidak sengaja dia menjatuhkan kabel yang ada arusnya di atas kompas. Kemudian dia lihat ternyata ketika kabel yang ada arusnya itu jatuh di atas kompas, ternyata jarum kompasnya itu menyimpang. Dari situ dia menyimpulkan bahwa ada gaya tarik magnet pada kabel yang berarus itu yang menyebabkan jarum kompas itu tertarik atau tertolak. Ya. Jadi dia menyimpulkan bahwa ada gaya magnet di sekitar penghantar. Bagaimana medan magnet pada kawat lurus yang berarus listrik? Nah, medan magnet pada kawat lurus itu seperti ini cara menentukannya. Jadi ditentukan dengan kaidah tangan kanan seperti kemarin kalian menentukan arah kutub utara dan selatan magnet buatan dengan menggosok. Untuk menentukan arah medan magnet pada kawat lurus yang berarus ini juga ditentukan dengan kaidah tangan kanan. Kaidah tangan kanannya seperti ini, anak-anak. Jarum jempol ibu jari ini menunjukkan arah arus. Sedangkan jari-jari yang melingkar, keempat jari yang melingkar ini menunjukkan arah medan magnet. Jadi kalau arah arusnya ke atas seperti ini, maka jempolnya ada di atas. Ya, jempol kita mengarah ke atas. Kemana ke arah medan magnetnya? Nah, ke sini arah medan magnetnya, anak-anak. Arah medan magnetnya ke sini. Berarti ke arah kanan, ya. Medan magnetnya ke arah kanan. Kalau arah arusnya ke atas, maka jempolnya ke atas. Nah, setelah jempol ke atas, maka kita tahu kemanakah arah arusnya. Oh, ternyata kalau dengan 4 jari yang menggenggam seperti itu, dengan jempol yang ke atas, arah medan magnetnya adalah ke arah kanan. Itu cara menentukan arah medan magnet pada kawat lurus yang berarus listrik. Nah, ini juga ya, sama ditentukan dengan kaidah tangan kanan untuk menentukan arah medan magnetnya. Ini arah arusnya ke sini ke atas, maka arah medan magnetnya akan ke arah kanan, ya. Nah, sekarang tugas bagi kalian anak-anak. Tugas ini nanti dikerjakan di buku tulis seperti kemarin, ya. Kalian tulis soalnya, kemudian kalian jawab. Soalnya adalah perhatikan gambar di bawah ini. Manakah arah medan magnet yang benar pada gambar di bawah ini? Dan jelaskan alasannya. Jadi apakah yang benar itu nomor 1, atau nomor 2, atau nomor 3, atau nomor 4? Jelaskan alasannya, ya. Tinggal kalian tulis yang benar adalah arah medan magnet pada gambar nomor berapa. Alasannya apa? Ingat untuk menjawabnya, kalian harus ingat kaidah tangan kanan untuk menentukan arah medan magnet. Jempol adalah arah arus, 4 jari yang menggenggam ini adalah arah medan magnet. Ya,
Kalau arah arusnya ke atas, ini apakah benar arah medan magnetnya ke kiri? Alasannya kenapa? Atau yang benar ini nomor 1, arah arusnya ke bawah, medan magnetnya ke kanan. Alasannya apa? Berdasarkan konsep ini ya anak-anak ya, konsep kaidah tangan kanan. Paham ya anak-anak ya? Kalau sudah paham, kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Jangan lupa tugasnya segera dikerjakan. Segera dikerjakan biar tidak menjadi beban yang berat buat kalian ya. Gunakan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Gunakan setiap waktu longgar itu, setiap kesempatan yang ada dengan sebaik-baiknya. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.